Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Sugeng enjing sedaya kadang sepuh kula Putra Rama nggih. Dan sedaya kadang anom kula Putra Rama. Nggih. Ini pagi ini saya akan jelaskan masalah sifat Allah. Ya. Yes, kayak biasanya nggih. Pertanyaan yang numpuk-numpuk dari kadang-kadang anom yang selama ini itu mengikuti saya. Ada salah satu yang menanyakan tentang sifat Allah. Sifat Allah itu sebenarnya apa? Kok katanya ada sifat Allah itu yang arahnya lampalakune urip sama lampalaku kuasane urip. Itu maksudnya apa gitu adek? Ya, yang seperti kita tahu ya, sifat Allah itu kan sebenarnya sifat hidup. Dari sirola datola sifat Allah ya. Sirola itu sirnya hidup, datola itu datnya hidup. Sifat Allah itu kan sifatnya hidup. Kalau wujud Allah itu kan ya memang kasunyatan atau wujudnya hidup. Dalam hal ini yang ditanyakan itu tentang sifat Allah yang terbagi dua. Ya. Muara pertanyaan itu di sini loh saudara. Beliaunya ini menunjukkan satu kesaksian kepada saya. Orang ini sama-sama menjalankan ini, tapi kenapa kok yang satunya itu sifat, sikap, dan karakternya itu kayak gitu, sedangkan yang satunya lagi, ya kenapa kok sifat, sikap, dan karakternya itu bisa terjaga, padahal sama-sama mainan sifat tola. Itu kok bisa terjadi kayak gitu, alasannya apa Pak De? Gitu. Perkaranya itu loh apa, yang mendorong seperti itu apa? Gini loh saudaraku. Mungkin jenengan yang di luar sana juga masih tidak mengerti tentang hal itu. Dan untuk mbahnya itu yang tanya masalah itu bisa dipakai untuk satu pikukuan. Jenengan mendengarkan lagi wejangan ini ya, apalagi lewat YouTube saya. Jadi tiap hari jenengan bisa putar-putar terus sampai jenengan paham ya. Kalau tempo hari kan saya jelaskan itu hanya semalam, mungkin jenengan ada yang lupa-lupa ya. Satu ya, sifat olah yang bermuara kepada lakune urip itu sifat olah yang kita jalankan ya tumuju suci. Kalau sifat olah yang bermuara kepada kuasanya hidup itu sifat olah yang kita ya jalankan supaya ya kita mendapatkan kuasanya hidup itu. Nah ini beda banget. Contoh ya, kasih satu contoh aja. Ya, kita sama-sama, ini cuma analogi ya, cuma analogi aja supaya jenengan paham gitu apa yang saya maksud. Kita sama-sama memuja Betara Bumi gitu. Tapi kalau saya memujanya itu dalam lampa lakune urip, ya saya akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Tenang dan damai itu yang saya dapatkan. Gitu. Tapi kalau jenengan memuja Betara Bumi itu karena diambil kuasanya, ya jenengan dapatkan uragannya. Nah itu bedanya. Meskipun kita tahu ya, bahwasanya asalnya orang sakti itu dari suci. Kalau nggak suci dulu nggak mungkin sakti, kan gitu ya. Kalau kita bahasnya ke arah sana. Tapi kalau kita sudah menjalankan sifat tola itu dalam bentuk kesucian, otomatis kuasa hidupnya itu pasti ikut. Tapi kalau jenengan itu mati hidup yang dikejar-kejar itu kuasa hidup dari sifat tola itu tadi, ya dapatnya jenengan itu tadi. Ya.
Bisa dipahami nggih? Sering seperti itu membingungkan orang-orang yang baru menjalankan laku spiritual ya. Termasuk kadang-kadang anom saya yang di luar sana itu masih sering bingung masalah itu. Kenapa bisa jadi seperti ini ya Pak Dea? Padahal kita sama-sama menjalankan sifat Allah itu tadi. Kenapa kok hasilnya yang ini sama yang itu kok berbeda gitu? Ya pasti beda. Berarti intinya semuanya itu diambil dari niatannya ya Pak Dea. Iya, niatannya aja. Diambil dari niatannya. Ya nggak ada bedanya kayak kita pegang uang itu loh Mas. Kan seperti itu gitu. Saya pegang uang meskipun berapa ratus juta, tapi saya tenang tentrem, adem ayem, nggak neko-neko. Ya mungkin uang yang saya dapatkan itu caranya benar. Nah mungkin kayak gitu. Sedangkan jenengan sendiri yang merasa uangnya itu dapat dari sesuatu yang nggak benar, nggak tahu dari maling, nipu orang atau apa. Ya. Yang terjadi apa? Ya itu tadi uang di tangannya jenengan ono aja. Ke sana loh, ngapain? Iya ambil, sudah ambil. Ini. Iya, balik ke situ ya. Ya karena uang yang jenengan dapat itu tadi dengan cara yang nggak benar, akhirnya ya seperti itu. Ono aja yang jenengan jalankan. Bahkan banyak orang Jawa bilang itu duit setan dipangan jin. Nah ya seperti itu. Padahal sama uangnya Pak De, iya. Nggak ada bedanya dengan ya lelaku spiritual dalam hal sifat Allah itu tadi. Jenengan condong kemana? Ke sifat lampa lakuni urip atau ke sifat panguasane urip lah. Ini yang jenengan harus paham. Waktu saya teraskan itu ya banyak sekali yang cegek ya. Apa itu cegek ya? Kecewa ya orang Indonesia. Kecewanya itu gini loh. Jenengan ini ya jangan mati-matian puasa melek wiritan patrap semedi ya. Ternyata tujuannya itu supaya mendapatkan kuasanya hidup seperti itu. Yang jenengan pas-pas no ya. Jenengan apa? Cocok-cocok no dengan apa yang jenengan inginkan. Ya satu misal jenengan kepingin bisa nambani orang lah itu terus jenengan mati-matian ngejar itu tadi. Supaya jenengan itu dapat kodam, dapat kuasanya hidup untuk mengobati orang lah ini. Lo itu kan baik Pak Dedi. Ya. Tujuannya untuk menolong orang. Lo ini bukan masalah baiknya. Baikan mana dengan yang satunya? Ya. Saya mati-matian ya ibarat kata saya puasa, melek, dikir, ya, wirid, ya atau patrap semedi suci karena tujuan saya supaya saya bisa jumbo dan bisa manunggal dengan Gusti saya. Lah otomatis apa? Kesucian saya dapat, kuasanya hidup saya dapat. Nah itu loh maksud saya. Paham tuh? Tapi kalau jenengan yang satu tadi mati-matian ya puasa, ya melek, ya ini, ya itu, ya selamatan jenengan jalankan semua. Cuma tujuannya itu supaya jenengan mendapatkan satu kekuatan yang kayak gitu tadi ya. Apa yang kalian bilang itu ya kuasa hidup atau kekuatan gaib ya, atau kekuatan adikodrati supaya itu nanti bisa jenengan manfaatkan sesuai dengan apa yang jenengan inginkan ya dalam hal ini ya kayak itu tadi saya kepingin jadi tetulung Pak De ya, tetulung itu maksudnya sebangsa dukun ya, sebangsa tabib gitu ya saya kepingin bisa ngobati orang yang sakit apapun baik pun medis maupun non medis ya. Makanya saya menjalankan ritual yang kayak begini. Jenengan pakai akal pikiran nalar jenengan sendiri. Apa yang jenengan dapatkan? Cuma itu toh. Cuma itu. Kalau saya masukkan ke wejangannya Romo Ajengan ya, ajaran Islam ya. Ya mungkin saya bisa bilang seperti ini. Apa yang kamu lakukan itu bukan perbuatan fakfiru ilallah. Jenengan nggak kepingin gitu loh. Berbuat seperti itu supaya jenengan ini berjumpa kepada Allah Tuhanmu itu enggak.
Jenengan cari upah gitu. Ibarat kata, ya Allah saya mau puasa, tapi saya minta upah yang kayak gini. Saya mau melek, saya mau dikir, saya mau patrap, tapi saya minta upah kayak gini. Ya, sama halnya dengan itu. Ya. Makanya jenengan ya, jangan terjebak yang kayak begitu. Ya udah Pak De, tapi kalau di Putra Romo dikunci itu kan juga ada kalimat gitu Pak De. Kula nyuwun wicaksono, kula nyuwun panguwasa. Yang jenengan perhatikan dari atasnya. Mulai Gusti Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Ya. Sirola datola sifatola kula sejatine satriya. Kula nyuwun wicaksana, kula wicaksananya dulu yang diminta. Panguwasanya baru diminta belakangan. Di situ juga jenengan harus ya tidak menjalankan tumindak ingkang luput. Loh ini beda loh ya. Pelaku kunci itu beda dengan orang yang melakukan ilmu yang kayak gitu itu. Yang saya maksudkan di sini orang-orang ya yang merituali sifatola ya, yang gulawentah ya, yang menjalankan sifat-sifat kuasane urip itu nggak peduli dengan perbuatan luput atau tumindak luput, enggak. Ya, dia nggak mau wicaksono-wicaksonoan, enggak. Bukan itu yang dibahas. Yang dibahas ya seperti apa yang saya katakan itu tadi. Aku nggak peduli mau bijaksana yang kayak gimana, mau bener dan salah kayak gimana. Bukan itu tujuan yang tak cari. Nah, aku juga nggak mikir masalah tumindak ingkang luput apa tumindak becik olong, saya nggak mikir itu. Yang saya pikirkan pagi, siang, dan malam bagaimana caranya kuasa hidup tadi itu bisa kepegang tangan saya dan bisa saya pakai untuk ini dan itu. Karena itu yang saya mau. Nah, beda tuh. Beda sama pelaku kunci. Kalau pelaku kunci pikiran sama perasaannya itu ya nggak mati hidup di situ gitu. Beda banget kok. Bener tuh, beda banget kan? Itu dulu pernah saya jalankan, makanya saya bisa ngomong. Ya, dulu waktu saya masih bujang ya, belajar ilmu karomah-karoman gitu ya, belajar hijib-hijiban gitu ya. Ayat hijib, ayat saipi, ayat drail, ya, termasuk mantra-mantra kodam-kodaman itu. Nah sekarang ini saya baru sadar bener dan saya tahu bener. Waktu bujang dulu saya nggak ngerti ya itu tak pikir baik. Kan saya belajar ilmu buat menjaga diri. Tak pakai ini itu ya siapa tahu di belakang hari itu saya ada keperluan yang sifatnya kayak begini. Kan ilmu ini bisa tak manfaatkan. Nah seperti itu pikiran saya dulu. Belajar ilmu ini, mantra ini, ya kan? Sembur subuh kayak begini. Termasuk belajar ayat-ayatan itu tadi. Termasuk belajar asma-asmaan itu. Ya, yang Allahu Jabar, Allahu Kohar, ya Jabaru, ya Koharu. Nah, harapan saya supaya Jabar dan Kohar itu tadi yang maha gagah dan maha perkasa itu masuk ke badan saya. Ya sehingga saya mempunyai kemampuan yang tidak semua orang itu punya. Nah itu saya dulu kayak gitu. Ya, makanya saya bisa ngomong itu gara-gara itu. Lama-lama setelah saya ketemu sama Romo Ageng itu baru saya dikasih tahu gak begitu. Kalau begitu caranya ya kamu yang soro ya. Kamu capek-capek jalankan puasa, capek-capek melek, capek-capek wiritan, dikir sampai kamu baca mantra itu 103, 1001 dalam semalam. Ujung-ujungnya kamu cuma dapat itu. Nah itu di situ itu saya cegeknya itu di situ, kecewanya itu saya di situ setelah tahu. Nggak mungkin jalur kesaktian itu bisa menuju kesucian itu nggak mungkin. Tapi kalau jalur kesucian, otomatis kesaktian atau kuasanya hidup itu pasti ngikut dengan sendirinya. Ya, begitu saya jalankan ternyata iya. Ayo kamu letakkan pikiran sama perasaanmu itu lepaskan. Jangan nyipto wening sama nyipto rasa ke arah situ, ke arah kuasa-kuasaan, ke arah kuat-kuatan, jangan. Ya. Puasamu, melekmu, dikirmu, ya patrapmu dan semua yang ritual-ritual kesucian yang kamu jalankan itu kamu gunakan untuk menuju suci. Coba nanti kamu rasakan. Ternyata iya. Nggak kayak dulu. Kayak dulu nggak, mohon maaf ya. Karena saya juga belajar kanuragan.
Jadi saya dengar omongan nggak enak sedikit gitu, kuping telinga saya ini langsung merah. Nggak ada pasornya. Ngadepin orang yang kayak gimana itu ya bagi saya tak anggap kayak anak kecil. Macam-macam sama saya tinggal tak banting gitu aja. Dulu ya, saya itu cerita dulu. Karena apa yang nggak tak pegang waktu itu. Ya. Wah, Pak D ini cocok kalau didampingin apa, disandingkan sama itu ya pendeta Dautoni itu. Ya saya sering dengarkan beliaunya ngomong ya seperti itu. Suatu saat nanti saya bikinkan yang kayak gitu ya. Ya memang benar. Nah, kalau jenengan tanya, ya Pak D sebagai pelaku ilmu yang kayak gitu, apa benar Pak D dulu itu nggak punya sifat kayak gitu? Enggak, saya nggak punya sifat kayak gitu. Karakter kayak gitu tuh saya nggak punya. Nah tiba-tiba Pak D punya sifat karakter yang kayak gitu, jadi orangnya tuh panasan, gampang marah, gampang remehin orang. Ya karena kuasa itu tadi ada di dalam diri saya. Ya kalau orang Jawa bilang itu saya itu rumongso iso gitu loh ya. Saya itu rumongso punya ini, punya itu lah. Di situ itu loh yang bisa merubah karakter saya. Kejiwaan saya pun jadi berubah. Iya. Saya seneng ngeremeno pekoro, ya, ngeremeno orang. Ya. Ya, bagi saya kalau jenengan mau macam-macam ya monggo gitu loh. Ya itu pikiran saya itu wis di situ terus gitu loh. Ya itu loh soronya orang itu kalau memuja kuasanya hidup itu ya. Sifat Allah tapi diarahkan kepada kuasanya hidup itu soronya di situ. Ya. Kamu mau baik kayak gimana, mau sopan kayak gimana dulu ya. Setelah itu masuk, ayolah taruhan sama saya kalau nggak percaya. Berubah. Pikiran jenengan, perasaan jenengan, sifat, sikap jenengan, karakter jenengan pasti berubah. Ini kok nggak kayak Pak Agus yang dulu ya, ini kok nggak kayak Mas Agus yang dulu ya, ya gitu dulu orang. Ya. Makanya nih saudaraku ya, tidak semua perbuatan baik itu benar dan tepat ya. Makanya kita itu cari ya benar ya tepat gitu loh ya. Jadi dulu itu ibarat orang ya menyuruh saya lari ke barat, saya larinya ke barat daya, ya kan? Sama baratnya tapi ada dayanya itu loh yang bikin repot ya. Ya berarti istilahnya Pak D dulu itu miss ya Pak D ya, menceng iya. Meskipun sama baratnya Pak D ya, karena ada dayanya ini tadi ya seperti itulah. Sebenarnya tujuan kita itu ke arah barat untuk mencapai kesucian itu tadi sehingga kuasanya hidup juga ikut. Nah, tapi karena jenengan nggak menghiraukan, tidak membutuhkan atau tidak memperhatikan yang namanya jalan kesucian itu tadi ya. Jenengan mati hidup ya. Monggo. Yang jenengan upadi itu kuasane urip itu tadi. Ya sakitnya larinya ke situ. Bukan arah barat yang jenengan tuju, jenengan malah menceng ke barat daya. Dan menurut kodrat garis pinasten ya, mana ada orang miss ya luput, itu kan luput tuh nggak tepat terus mendapatkan keselamatan itu mana ada, kan nggak ada karena memang kodratnya nggak kayak begitu. Orang yang mendapatkan kesempurnaan ya, ya mendapatkan keselamatan itu nggak boleh miss ya. Kalau di ajarannya Putra Romo kayak orang kena hukum belok pada ya, iya jenengan nyimpang, jenengan belok nggak tahu ke kanan atau ke kiri, yang jelas jenengan nggak lurus, itu yang jadi pokok permasalahannya. Ya. Jadi di situ yang jenengan harus paham. Ya. Kalau jenengan sudah paham dari apa yang saya wajangkan ini, ya, alangkah baiknya setiap laku spiritual, laku ritual yang jenengan jalankan, yaitu kembalikan kepada ya margi kau taman, itu katanya Romo Residoyo Purnomo ya, margi kau taman. Kalau katanya Romo Ajengan itu fakiru ilowo. Kalau di ajarannya Kanjeng Romo itu kan Bali Malang Kasampurnan, itu nanti semuanya pasti ikut.
Jangan ngotot terus pokoknya kuasane urip, pokoknya kodam, pokoknya anu lah. Wah ini repot. Terus alibinya jenengan, tujuan saya kan baik Pak De. Tak pakai nolong orang, tujuan saya kan bener Pak De. Tak pakai jaga diri saya. Lah itu kan alibi ya. Ya alibi dari tidak tahunya jenengan tentang apa yang jenengan lakukan. Balik lagi ya, omongan pamungkas ya. Ya. Apa itu Pak De? Ya itu manakala seorang putro itu melakukan sesuatu yang si putro ini sendiri tidak paham dan tidak mengerti apa yang dia lakukan, nah, akhirnya beralibi yang macam-macam. Alasannya itu koyok-koyok bener gitu loh. Omongannya itu loh, alibinya itu koyok-koyoknya bener gitu. Koyok-koyok itu seakan-akan ya, seakan-akan bener. Padahal nggak bener. Ya, nggak bener yang kayak gitu itu. Tapi dia benar-benarkan, dia amin-aminin, ditoyip-toyipin ya. Ya, karena itu yang dia mau. Ya, dicocok-cocokno sama kehendak hatinya, ditepas-pasno sama apa yang ada di alam pikirannya. Pokoknya saya harus laku menuju itu, saya harus laku menuju ini lah. Ini repot. Bukan laku menuju suci, bukan laku menuju kasampurna. Ya, bukan fakiru ilo. Tapi lampa lakunya itu menuju ini dan itu. Ya. Ya. Asik ya. Ya. Omongan atau pejangan saya itu singkat tapi jelas banget. Apa yang saya maksudkan di situ nggih. Sampun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.